Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana caranya menggambarkan domain dari suatu fungsi peubah banyak. Sekarang, di bagian ini kita akan belajar tentang grafik dari fungsi peubah banyak itu sendiri. Jadi, grafik fungsi Z sama dengan fxy ini disebut sebagai permukaan ruang. Nah, di sini perhatikan bahwa fungsi fxy ini bisa kita pindah ruas ke sebelah kiri. Kalau dia pindah ruas ke sebelah kiri, yang kita dapatkan adalah fungsi Z sama dengan fxy, tapi dia sama dengan 0, karena dia pindah ruas ke sebelah kiri kan. Nah, ini kita bisa tulis fungsi ini sebagai fungsi f besar x, y, z. Sama dengan fungsi ini sama dengan 0. Artinya apa? Artinya, tadinya kita punya fungsi 2 peubah, yaitu fungsi z sama dengan fxy, sekarang kita punya fungsi 3 peubah. Tapi fungsi 3 peubah ini sama dengan suatu konstanta. Nah, karena tadinya fungsi 2 peubah ini adalah permukaan ruang, maka fungsi 3 peubah ini ini juga adalah permukaan ruang. Nah, tapi ini kan konstanta, konstantanya sama dengan 0. Secara umum, konstanta ini nggak harus 0. Jadi secara umum, asalkan dia konstan, di sini misalkan kita punya fungsi 3 peubah, f besar x, y, z, dan dia sama dengan suatu konstanta, tidak harus 0. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi 3 peubah seperti ini, fungsi ini gambarnya juga adalah suatu permukaan ruang. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Jadi, di sini ada banyak contoh permukaan ruang yang standar ya. Jadi, misalkan ada tabung. Di sini tabung ini, di sini 2x kuadrat, fungsinya adalah x kuadrat dibagi a kuadrat, ditambah y kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1. Ini, walaupun dia fungsi 2 peubah, kita bisa anggap dia sebagai fungsi 3 peubah karena z-nya sama dengan 0. Di sini AB-nya konstanta, z-nya 0. Dia fungsi 2 peubah, tapi kita anggap sebagai 3 peubah. Dan ini gambarnya gitu. Jadi, kenapa gambar dari grafik dari fungsi ini disebut permukaan ruang? Karena yang kita lihat hanya permukaannya saja. Kita kan nggak ngelihat isi dalam tabung ini gimana. Yang kita lihat hanya bagian kulitnya aja, bagian luarnya. Makanya namanya permukaan ruang. Misalkan contoh lain di sini ada hiperbolida daun 1 gitu. Nah, di sini fungsinya 3 peubah, yaitu x kuadrat dibagi a kuadrat, ditambah y kuadrat dibagi b kuadrat, dikurang z kuadrat dibagi c kuadrat, sama dengan konstanta 1, di mana a, b, c-nya bilangan real positif. Atau misalkan kita punya parabolida eliptik, bentuknya seperti ini, jadi kayak fungsi x kuadrat, tapi di 3 dimensi. Dan ini memang fungsi 3 peubah, di mana ini berbentuk z sama dengan x kuadrat dibagi a kuadrat, ditambah y kuadrat dibagi b kuadrat, di mana AB-nya positif, real positif. Ini bisa kita anggap sebagai 3 peubah karena kita bisa pindahkan z ini ke sebelah kanan. Makanya ini semua adalah fungsi berbentuk fx, y, z sama dengan k. Jadi untuk detailnya silakan kalian pause videonya kalau ingin mencatat satu-satu persamaannya apa saja. Nah, itu untuk contoh fungsi-fungsi kurva permukaan atau ya fungsi grafik permukaan. Nah, sekarang perhatikan kita dapat memotong atau mengiris fungsi z sama dengan fxy ini dengan bidang z sama dengan k. Maksudnya gimana? Jadi misalkan pada gambar ini, misalkan pada tabung ya. Pada tabung ini kalau kita bisa potong, kan ini sumbu Z kan ke atas, ini sumbu Z ke atas. Kalau misalkan kita mau memotong sumbu Z, artinya kita potongnya secara horizontal. Oke. Jadi kita potongnya, kalau kita mau memotong sumbu Z, kita potongnya secara horizontal. Ini hasil potongannya misalkan. Nah, sekarang misalkan pada tabung ini tabung ini bisa kita potong-potong. Jadi ini potong seperti ini, potong seperti ini, potong seperti ini, dan seterusnya. Nah, setiap potongan ini berkorespondensi dengan suatu konstanta Z sama dengan K, di mana K-nya ya dipilih. Jadi misalkan kalau kita mau memotong di fungsi, misalkan di fungsi ini, kalau kita di tabung ini, misalkan kita mau potong di bagian sini gitu. Nah, ini kan di bagian
Z sama dengan 0. Jadi ini K-nya berarti 0. Oke. Nah, itu fungsi Z bisa kita potong-potong. Nah, irisan permukaan yang setelah hasil potongannya itu, hasil irisan permukaannya ini berbentuk kurva fxy sama dengan K. Ya, karena memang kita substitusikan Z-nya sama dengan K di fungsi dua peubah ini. Makanya kita dapat fungsi dua peubah fxy sama dengan K. Nah, irisan permukaan ini namanya adalah kurva kontur. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Ada juga istilahnya namanya kurva level. Kurva level ini adalah kita lihat dia adalah proyeksi tegak lurus kurva kontur pada bidang XY. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Dan yang terakhir ada yang namanya peta kontur. Peta kontur ini adalah kumpulan dari kurva-kurva level. Nanti kita juga lihat contohnya seperti apa. Nah, contohnya misalkan kita punya fungsi dua peubah fxy sama dengan 25 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat. Nah, di sini sketsa kurva permukaan dari fungsi ini bisa kita gambarkan seperti ini, dan ini didapatkannya dari program komputer Maple. Nah, kalau kalian ingin menggambarkan kurva ini, ada cara algoritmanya sudah dituliskan di IDE, jadi silakan dilihat di IDE bagaimana cara menggunakan Maple-nya. Nah, sekarang kurva ini mau kita potong-potong. Kalau kita potong-potong, berarti ini kita potong di sini misalkan, terus kita potong di sini, kita potong di sini, kita potong di sini, dan seterusnya. Hasil irisannya itu namanya adalah kurva kontur. Jadi di sini kalau kita potong-potong kan bentuknya seperti lingkaran. Setiap potongan itu setiap kita potong di sini, hasil irisannya kan berbentuk seperti lingkaran lah kurang lebih, atau elip. Nah, makanya di sini kurva konturnya berbentuk seperti ini gitu. Jadi ini hasil potongannya. Nah, kurva level itu seperti apa? Jadi kurva level ini kalau kita lihat kurva level dan peta kontur ya. Jadi ini sekaligus kurva level dan peta kontur ini. Jadi andaikan kita lihat si kurva kontur ini dari atas. Jadi misalkan mata kita benar-benar dari atas nih. Ini mata kita melihatnya benar-benar tegak lurus. Jadi kita lihat misalkan ini mata kita lihat tegak lurus seperti ini gitu. Jadi kita lihat tegak lurus. Kalau kita lihat tegak lurus, apa sih yang terlihat dari kita? Nah, yang kita pasti melihat kumpulan lingkaran seperti ini gitu. Karena ini kan setiap lingkaran ini jari-jarinya berbeda-beda, diameternya berbeda-beda, dan kita lihat lingkarannya yang paling atas paling kecil diameternya. Kemudian dari paling atas ini pasti yang lingkaran paling atas terlihat, lingkaran berikutnya terlihat, lingkaran berikutnya juga terlihat, sampai ke bawah juga terlihat. Jadi kita pasti terlihat kumpulan lingkaran seperti ini. Nah, kumpulan lingkaran ini namanya peta kontur, tapi kalau misalkan kita hanya ada satu lingkaran ini namanya kurva level. Oke. Nah, sekarang contoh soal, misalkan contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita diminta untuk gambarkan fungsi fxy sama dengan 2x dikurang y kuadrat. Gambarkan fungsi ini sebagai permukaan ruang, kemudian tentukan peta kontur dari permukaan, tentukan peta kontur dari grafik ini gitu. Nah, sekarang gambarnya kira-kira ini seperti ini ya. Jadi ini bisa didapatkan dengan program Maple. Tapi bagaimana cara kita melihatnya gitu. Jadi kalau kita mau melihatnya, kenapa ini permukaannya seperti ini, kita bisa lihat dari tiap bidang. Pertama kita lihat fungsi ini tapi hanya di bidang XY. Kalau di bidang XY, ini kan bidang XY. Di sini bidang XY. Artinya kita hanya melihat bidang XY, bidang Z-nya nggak ada. Makanya di sini Z-nya sama dengan 0. Makanya 2X dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Nah, itu kalau kita lihat di bidang XY. Makanya kita punya fungsi 2x dikurang y kuadrat ini kan sebenarnya sama aja dengan fungsi y kuadrat sama dengan 2x. Nah, tapi gambarnya gimana? Ini gambar dari lengkungan ini adalah lengkungan dari fungsi 2x dikurang y kuadrat atau 2x sama dengan y kuadrat
lingkungan yang di bidang XY ini. Ini baru yang di bidang XY. Kemudian kita lihat di bidang YZ. Bidang YZ ini sumbu Y, ini sumbu Z. Di bidang YZ. Di bidang YZ kita punya apa? Artinya kalau di bidangnya YZ, X-nya kan nggak ada, berarti X-nya 0. Kalau ini X-nya 0 kan nggak ada, berarti kita punya Z sama dengan Y kuadrat. Nah, di bidang YZ, Z sama dengan Y kuadrat min Y kuadrat itu gimana gambarnya? Ya gambarnya kira-kira melengkung begitu gitu. Jadi kita dapat fungsi yang bagian atasnya ini gitu. Ini YZ. Jadi itu terus kemudian di bidang XZ artinya Y-nya 0, artinya kita punya garis. Kalau Y-nya 0, ini Y-nya habis, berarti kita punya Z sama dengan 2X. Z sama dengan 2X, ini kita punya garis. Jadi yang Z sama dengan min Y kuadrat ini yang kurva biru, 2X kurang Y kuadrat kurva merah melengkung, Z sama dengan 2X yang garis merah ini. Nah, itu kira-kira melihat gambarnya seperti itu. Nah, sekarang kalau mau cari peta konturnya gimana? Ya, artinya gambar ini harus kita potong-potong. Ini gambarnya kita potong-potong, ini potong di sini misalkan, terus potong di sini, ini kita potong di sini, dan seterusnya. Kemudian kita lihat dari atas. Kemudian kita lihat mata kita dari sini gitu. Mata kita dari atas. Kita lihat tegak lurus. Dapatnya seperti apa? Dapatnya ya kira-kira hasilnya adalah seperti ini gitu. Karena di sini bisa kita lihat kalau kita potong-potong kan dia berbentuk apa ya? Lengkungan seperti ini. Ini kan kalau kita potong di sini kan ada lengkungan. Karena ini kan berbentuk lengkungan kan. Jadi makanya di sini setiap potongannya ada lengkungan. Nah, bagaimana formulanya? Formulanya kalau kita mau mencari peta kontur, si fxy ini kita ganti dengan K. Makanya di sini awalnya kita punya Z sama dengan 2X kurang Y kuadrat. Z-nya kita ganti dengan K. Ini kita dapat formula ini. Nah, terus keluarga kurva ini biar sederhana kita tuliskan. Ini Y-nya pindah ruas. Jadi Y kuadratnya pindah ruas ke sana, ke kanan. Terus X-nya kita bagi 2. Makanya kita dapat fungsi X sama dengan setengah Y kuadrat ditambah setengah K. Nah, jadi kalau kita gambarkan kurva ini di bidang 2 dimensi, kita dapat ini adalah peta konturnya. Atau cara lain melihatnya ya seperti tadi, kita lihat dari perpotongan kurva ini gitu.